Halo, selamat pagi saudara-saudara semua. Bertemu kembali dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang Bright Paskah atau hari ini tepatnya hari Minggu tentang Minggu Thomas. Satu minggu setelah Paskah kita memperingati tentang Bright Paskah atau Senin sampai hari Minggu yang kita sebut sebagai Paskah yang terang atau Bright Paskah. Dan pada hari Minggu ini adalah Minggu Thomas, satu minggu setelah kita lewati, mulai dari Senin sampai hari Minggu. Nah, kita akan belajar tentang makna spiritual atau teologis dari Bright Paskah ini, mulai dari hari Senin sampai Minggu Thomas yang jatuh pada hari ini. Nah, kita mulai pertama dari Senin terang. Kita memperingati tentang satu ikon yang diberi nama Icon of the Theotokos Gryphophilusa. Nah, ini adalah gambar ikonnya yang kita peringati biasanya pada hari Senin terang, satu hari setelah Minggu Paskah. Nah, saudara-saudara semua, apa makna spiritual atau apa penjelasan yang kita bisa pelajari tentang ikon ini? Pada Senin terang atau Bright Monday, gereja memperingati ikon Theotokos yang kita sebut sebagai Glycophilusa atau sweet kissing atau ikon Theotokos ciuman manis. Seperti ikon Iveron yang jatuh pada 31 Maret, ikon Glycophilusa juga diselamatkan dari ikonoklas, yaitu sekelompok orang yang anti ikon atau satu paham yang menentang penghormatan terhadap ikon-ikon pada abad ke-6, ke-7 ya. Nah, ikon Glycophilusa ini diselamatkan oleh seorang perempuan saleh di abad ke-9. Ikon ini juga melakukan perjalanan secara ajaib di atas laut, tiba di Gunung Athos atau di Taman Theotokos, tempat yang dihormati oleh para biarawan. Gunung Athos itu sering juga disebut kayak Taman Theotokos. Nah, ikon itu tiba di sana. Lalu ada seorang bangsawan bernama Simeon, adalah seorang ikonoklas, dia anti-ikon, bersama dengan Kaisar Theophilus yang membenci ikon-ikon gereja. Sebaliknya, istri Simeon, Victoria, menghormati ikon, terutama ikon Glycophilusa yang didoakan setiap hari. Simeon tidak bisa mentolerir kesalehan istrinya. Jadi dia meminta istrinya memberinya ikon tersebut agar dia bisa membakarnya. Victoria melemparkan ikon itu ke laut, berharap itu akan dijaga melalui pemberian Allah. Bertahun-tahun kemudian, ikon tersebut muncul di tepi Gunung Athos dekat biara Philoteu. Igumen dan saudara-saudara di biara itu mengambil ikon tersebut dan meletakkannya di gereja, di mana ikon itu membuat banyak mujizat. Pada tahun 1830, seorang penjara dari Adrianopolis datang ke biara Philoteu. Dia mendengarkan sejarah ikon dan keajaiban yang terkait dengannya, tetapi menganggap hal-hal itu seperti dongeng kekanak-kanakan. Seorang biarawan yang telah menceritakan semua ini terkejut dan berduka atas ketidakpercayaan si penjara, takut bahwa keraguan tersebut menunjukkan keadaan spiritual yang tidak sehat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan keraguan penjara, tetapi lelaki itu tetap dengan keras kepala berpegang pada pendapatnya. Bunda Allah dalam welas aslinya akhirnya menyembuhkan jiwa penjara dengan cara yang agak dramatis. Pada hari dia berdiskusi dengan biarawan itu, penjara itu sedang berjalan di balkon atas. Tiba-tiba dia kehilangan pijakan dan mulai terjatuh. Dalam kesusahannya dia berseru, "Theotokos, tolong aku." Bunda Allah mendengarnya dan dia mendarat di tanah tanpa cedera sama sekali. Nah, ikon tersebut adalah salah satu jenis ikon ilusa atau ikon kelembutan. Ini tidak biasa karena menunjukkan sang Theotokos atau sang perawan mencium anaknya. Kristus mengangkat tangannya seolah-olah untuk menolak pelayan ibunya. Nah, ada ikon sweet kissing atau ikon kelembutan yang lain seperti ikon dari Lubiatov, Novgorod, ikon dari Pskov, ikon Smolensk, Svigatogoros, dan Yaroslav. Nah, ini beberapa ikon yang kita peringati tentang ikon elusa atau kelembutan. Kemudian kita lihat pada hari Selasa terang, kita atau yang disebut sebagai Bright Tuesday,
kita memperingati tentang Saint Raphael, ya, kemudian ada Saint Nicholas dan Irene. Saint Raphael, Saint Nicholas, dan Saint Irene berasal dari Lesbos, dan ini adalah ikon mereka. Ini adalah ikon mereka. Kita lihat para martir yang baru muncul di Lesbos, Saint Raphael, Saint Nicholas, dan Saint Irene. Ini adalah orang-orang kudus yang mati martir di tangan orang-orang Turki pada peringatan Selasa Terang. Yang pada waktu itu, Selasa Terang itu jatuh pada tanggal 9 April tahun 1463. 10 tahun setelah Konstantinopel jatuh. Setelah hampir 500 tahun, mereka dilupakan oleh orang-orang Lesbos, tetapi dalam 2 Makabi 1241 dikatakan hakim yang benar menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Selama berabad-abad penduduk Lesbos pada hari Selasa Terang selalu mengunjungi reruntuhan biara dekat Termi di sebuah desa di barat laut ibu kota Mitilene. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa mengingat alasan ziarah tahunan tersebut. Ada ingatan samar-samar bahwa pernah ada biara di tempat itu, dan di sana para biarawan telah dibunuh oleh orang Turki. Pada tahun 1959, seorang laki-laki Saleh bernama Angelos Ralis memutuskan untuk membangun kapel di dekat reruntuhan biara itu. Pada tanggal 3 Juli tahun itu, para pekerja menemukan relik Saint Raphael saat membersihkan tanah. Segera orang-orang kudus itu mulai menampakkan diri kepada penduduk Lesbos dan menyingkapkan secara detail kehidupan dan kemartiran mereka. Catatan ini menjadi dasar dari buku Photius Kontoglu tahun 1962 tentang berjudul A Great Sign. Saint Raphael lahir di Pulau Ithaka sekitar tahun 1410 dan dibesarkan oleh kedua orang tua yang saleh. Nama baptisnya adalah Jos, tetapi dia dinamai Raphael ketika dia menjadi seorang biarawan. Dia ditabiskan pada imamat suci dan kemudian mencapai jabatan akrimandit dan kepala biara. Pada tahun 1453, Saint Raphael tinggal di Makedonia dengan sesama biarawan, Diakon Nicholas, yang berasal dari Tesalonika. Pada tahun 1457, Turki menginvasi Tares, sehingga kedua biarawan tersebut melarikan diri ke Pulau Lesbos. Mereka menetap di biara kelahiran Theotokos dekat Termi, tempat Saint Raphael menjadi ikumen atau kepala biara. Pada musim semi 1463, orang-orang Turki menyerbu biara itu dan menangkap para biarawan. Mereka disiksa dari Kamis Kudus hingga hari Selasa Terang. Saint Raphael diikat di pohon dan orang Turki yang ganas menggerogoti rahangnya, membunuhnya. Saint Nicholas juga disiksa dan dia meninggal saat menyaksikan kemartiran pemimpinnya. Dia menampakkan diri kepada orang-orang dan menunjukkan tempat reliknya ditemukan pada 13 Juni 1960. Kemudian ada juga Santa Irene, adalah putri yang berusia 12 tahun dari wali kota desa Basil. Dia dan keluarganya telah datang ke biara untuk memperingatkan para biarawan tentang invasi tersebut. Kemudian Hagarene, atau ini adalah orang-orang Hagarene yang kejam, memotong salah satu tangannya dan melemparkannya ke depan orang tuanya. Kemudian perawan yang murni ini ditempatkan di dalam tong yang besar dari tanah dan api, dinyalakan di bawahnya, mencekiknya di dalam. Siksaan ini terjadi di depan mata orang tuanya yang juga dihukum mati. Makamnya dan tong tersebut ditemukan pada 12 Mei 1961 setelah Saint Raphael, Saint Nicholas, dan Irene menampakkan diri kepada orang-orang dan memberitahu mereka di mana mereka mencarinya. Lainnya yang menerima mahkota kematian pada hari itu adalah Basil dan Maria, ini orang tua dari Saint Irene, Theodor, guru desa, dan Eleni, sepupu dari Saint Irene yang berusia 15 tahun. Orang-orang kudus menampakkan diri secara terpisah dan bersama-sama, memberitahu mereka, orang-orang, bahwa mereka ingin diingat. Mereka meminta agar ikon mereka dilukis, agar liturgi atau nyanyian disusun untuk mereka, dan mereka menunjukkan tempat di mana relik suci mereka dapat ditemukan.
Berdasarkan deskripsi dari mereka yang telah melihat para martir ini, ikonografer utama Photius Kontoglou melukis ikon mereka. Pastos Gerasimos dari Leader Saint of Ene, skete di Gunung Athos menyusun kidung untuk mereka. Banyak keajaiban yang telah terjadi di Lesbos dan di seluruh dunia. Orang-orang kudus itu segera membantu mereka yang memanggil nama mereka dan menyembuhkan yang sakit, menghibur yang terluka, memberi kelegaan dari rasa sakit, dan membawa banyak orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak beriman kembali kepada gereja. Saint Raphael bertubuh tinggi, setengah baya, dan memiliki janggut dengan panjang sedang, rambutnya hitam dengan sedikit uban. Wajahnya megah, ekspresif, dan penuh dengan rahmat surgawi. Saint Nicholas pendek dan kurus dengan janggut pirang kecil. Dia berdiri di hadapan Saint Raphael dengan sangat hormat. Saint Irene biasanya tampil dengan gaun kuning panjang hingga ke kakinya. Rambut pirangnya dibagi menjadi 2 kepang yang bertumbuh di kedua sisi dadanya. Saint Raphael, Saint Nicholas, dan Saint Irene dan mereka yang bersama mereka juga diperingati pada Selasa terang. Konstantin Kavanos telah memberikan penjelasan lebih rinci tentang kehidupan, mujizat, dan nasihat spiritual mereka dalam bukunya Modern Orthodox Saint. Kemudian hari Selasa yang kudus, kita juga memperingati ikon Theotokos Iveron atau Portai Tisa di Gunung Athos. Dan ini adalah ikon Iveron yang ditemukan oleh Saint Gabriel ya. Ikon ini adalah milik seorang janda saleh yang tinggal di daerah Nisea di Asia Kecil pada masa Kaisar Ikonoklastik Theophilus. Jadi memang berdekatan waktunya dengan bersama waktunya tadi dengan ikon Greco-Philusa. Nah, ini adalah ikon Saint Gabriel of Iveron yang ditemukan oleh seorang biarawan bernama Gabriel. Nah, ketika anak buah kaisar tiba di sana untuk menemukan dan menghancurkan setiap ikon suci, seorang janda yang setia yang tinggal di daerah Nisea tadi melemparkan ikon Iveron ini, ikon Theotokos yang menakjubkan ini ke laut. Kemudian dia melihat keajaiban yang aneh. Ikon tersebut berdiri tegak di atas air dan bergerak ke arah barat melintasi ombak dalam posisi tersebut. Beberapa saat kemudian, ikon tersebut tiba di depan monasteri Iveron di Gunung Athos. Seorang rahib suci bernama Gabriel mengambilnya dari air dan dia memberikannya kepada para biarawan. Mereka membangun sebuah gereja kecil untuk ikon tersebut di dekat gerbang biara dan mereka menempatkan ikon di sana. Sejak saat itu disebut Portai Tisa. Sejak itu, Theotokos telah membuat banyak keajaiban melalui ikon sucinya. Dia telah menyembuhkan mereka yang dirasuki setan, menyembuhkan mereka yang lumpuh, dan memberikan penglihatan kepada orang buta. Pada saat yang sama, dia melindungi biara dari setiap bahaya dan menyelamatkannya dari serbuan orang asing. Di antaranya adalah mereka menerima berkat dari Portai Tisa, adalah seorang putri Rusia, yaitu Putri Tsar Alexis Mikhailovich pada tahun 1651. Nah, ikon tersebut, ikon Iveron ini tiba di Mount Athos pada Selasa terang pada tahun 1004. Oleh karena itu, biara Iveron merayakan festival yang terang ini bahkan hingga hari ini. Liturgi ilahi berlangsung di gereja di tepi laut, di mana air suci menyembur ketika biarawan Gabriel mengambil ikon itu dari laut. Ikon Iveron atau Portai Tisa ini juga diperingati setiap tanggal 31 Maret. Nah, kita lihat di sini Saint Gabriel menemukan ikon ini di laut ya. Kemudian kita masuk ke Rabu Terang. Rabu Terang kita memperingati ikon yang bernama ikon Kasperov ya, ikon Theotokos juga yang bernama Kasperov. Seperti apa ceritanya kita lihat pada hari Rabu Terang atau Black Wednesday kita memperingati para Papa Biara suci yang terang di Gunung Sinai. Peringatan ini ditetapkan oleh Gereja Rusia pada tanggal 17 April 1997. Saint Theocharis dan Apostolos adalah orang kudus di lokal di Arta. Yang pertama meninggal pada tahun 1845 dan yang kedua tidak lama kemudian.
Saint Theocharis adalah seorang guru di Komboti, Arta. Ikon orang-orang kudus ini ada di gereja di Hagia Sophia di Arta. Kemudian ikon Theotokos Kasparov juga diperingati hari ini. Tradisi mengatakan bahwa ikon Kasparov ini telah dibawa ke Cherson dari Transilvania oleh seorang Serbia pada akhir abad ke-16. Diwariskan dari orang tua dan anak, ikon tersebut pernah dimiliki oleh Nyonya Kasparova dari Kherson pada tahun 1809. Suatu malam di bulan Februari 1840, dia berdoa mencari penghiburan di dalam kesedihannya. Melihat ikon Theotokos itu, dia memperhatikan bahwa virtud ikon yang telah gelap karena sudah tua atau sudah lama, tiba-tiba menjadi cerah. Segera ikon itu dimuliakan oleh banyak keajaiban dan orang-orang menganggapnya sebagai karya yang menakjubkan. Sehingga ikon itu disebut ikon Kasparova yang dimiliki oleh seorang nyonya yang bernama Kasparova dari Cherson pada tahun 1809. Selama masa perang Krim dari tahun 1853 sampai 1856, ikon tersebut dibawa dalam prosesi melalui kota Odessa yang dikepung oleh pasukan musuh. Pada hari Jumat Agung, kota itu diselamatkan. Sejak saat itu, doa katis dipanjatkan di depan. Ikon tersebut dilukis dengan cat minyak di atas kanvas yang dipasang di atas kayu. Bunda Allah menggendong putranya di lengan kirinya. Anak itu sedang memegang gulungan. Nabi Yohanes Pembaptis digambarkan di satu sisi ikon dan Saint Tatiana di sisi lain. Ini mungkin adalah santo pelindung dari pemilik asli ikon tersebut. Ikon Kasparov juga diperingati pada 1 Oktober, 29 Juni, dan hari Rabu Terang atau Bright Wednesday. Dan ini adalah ikon tersebut. Jadi ada ada Saint Tatiana dan Yohanes Pembaptis yang ada di dalam ikon ini. Kemudian kita masuk ke Kamis Terang atau Bright Thursday. Ini memperingati tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Pada Kamis Terang, kita membaca Injil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 15 yang menyebutkan seorang Farisi bernama Nikodemus datang pada malam hari untuk berbicara kepada Kristus. Tuhan memberitahu dia bahwa seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali. Nikodemus menganggapnya terlalu literal, tidak dapat memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Juru selamat kemudian menjelaskan kata-katanya dengan mengatakan bahwa seorang harus dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Ini merujuk pada baptisan air. Tapi Nikodemus masih kesulitan memahaminya. Sehingga Tuhan berkata lagi, jika aku telah memberitahu kamu tentang hal-hal duniawi dan kamu tidak percaya, bagaimana kamu akan percaya jika aku memberitahu kamu tentang hal-hal surgawi? Yohanes 3 ayat 12. Kemudian dari bacaan Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 41 juga berbicara tentang baptisan air. Rasul Petrus memberitahu orang banyak, bertobat dan dibaptislah kamu masing-masing dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Fokus utama dari bacaan hari ini adalah pada baptisan. Tetapi kita juga diarahkan pada hal-hal lain. Kita harus mengangkat hati dan pikiran kita dari hal-hal duniawi kepada surga dan mencari karunia Roh Kudus. Isilah hidup kita dengan kuasa kebangkitan Yesus. Nah, Saint Theophan de Reclus menyatakan bahwa kita jangan terlalu malas untuk memberikan lebih banyak ruang bagi kekuatan kebangkitan Kristus supaya masuk ke dalam diri kita. Semakin banyak kita melakukan ini, semakin kita akan menghirup udara kebangkitan dan kita akan menjadi cukup aman dari semua anak panah musuh yang diarahkan melawan kebenaran ini. Apa yang dibutuhkan untuk ini? Tidak ada yang istimewa. Jadilah seperti yang seharusnya menurut janji atau komitmen yang kita buat dalam baptisan kudus, yaitu adalah kebangkitan dan kematian dan kebangkitan kita. Kita telah meludahi setan dan semua pekerjaannya. Jadi terus jaga dirimu dari setan. Apakah kita menyatukan diri kita dengan Kristus? Mari kita tinggal bersamanya. Sesimpel itu. Perbuatan gelap dan terang sangat jelas. Larilah dari yang gelap dan lakukan semua yang terang dengan tekun. Tetapi lakukan ini tanpa kompromi, bahkan dari hal-hal yang terkecil. Sehingga
norma hidup kita akan seperti ini. Tidak ada persekutuan antara terang dengan kegelapan atau Kristus dengan Belial dalam 2 Korintus 6 ayat 15. Sehingga Tuhan menasihati kita dalam Kamis Terang ini, hargai baptisan kita dengan sungguh-sungguh untuk hidup. Larilah dari gelap dan lakukanlah semua yang terang dengan tekun. Tidak kompromi, bahkan hal yang terkecil. Dan ingat, tidak ada persekutuan antara terang dengan kegelapan atau Kristus dengan Belial atau setan. Jadi kita harus terus menjaga diri kita dari segala godaan anak panah setan yang akan menghancurkan atau menggelapkan hati kita. Nah, kita beralih ke Jumat Terang. Pada Bright Friday atau Jumat Terang ini kita memperingati ikon life giving spring, ya, atau ikon mata air pemberi kehidupan. Dan ini adalah gambar ikonnya di mana seperti ada mata air yang mengalir keluar yang berasal dari Theotokos dan anaknya yaitu Kristus. Seperti apa cerita dari life giving spring icon ini atau mata air pemberi kehidupan ini? Kita lihat bahwa gereja memperingatinya pada hari Jumat Terang. Dulu pernah ada sebuah gereja yang indah di Konstantinopel yang didedikasikan untuk Bunda Allah yang telah dibangun pada abad ke-5 oleh Kaisar Leo Agung di wilayah Tujuh Menara. Sebelum menjadi kaisar, Leo pernah berjalan di daerah hutan di mana dia bertemu dengan seorang lelaki buta yang haus dan meminta Leo untuk membantunya menemukan air. Meskipun dia setuju menolongnya, tapi sang kaisar itu tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang mengatakan kepadanya bahwa ada air di dekatnya. Dia melihat lagi, tapi masih tidak dapat menemukan air tersebut. Kemudian, si Leo mendengar suara berkata, "Kaisar Leo, pergilah ke bagian terdalam dari hutan dan kamu akan menemukan air di sana. Ambil air keruh di tanganmu dan berikanlah kepada orang buta itu untuk diminum. Kemudian ambil tanah liat itu dan letakkan di matanya. Maka kamu akan tahu siapa aku." Lalu Leo menaati perintah ini dan memang mujizat terjadi. Orang buta itu akhirnya kembali bisa melihat. Kemudian Leo menjadi kaisar seperti yang dinubuatkan oleh Sang Theotokos. Kaisar Leo membangun sebuah gereja di atas tempat ditemukannya air di hutan tadi dengan biaya sendiri, dan air terus bekerja melakukan penyembuhan yang ajaib. Oleh karena itu disebut mata air yang memberi kehidupan. Setelah kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453, gereja itu dihancurkan oleh orang-orang Muslim dan batu-batu itu digunakan untuk membangun sebuah masjid. Hanya sebuah kapel kecil yang tersisa di lokasi gereja tersebut. 25 langkah mengarah ke kapel itu yang memiliki jendela agar cahaya matahari masuk. Mata air itu masih ada di sana dan dikelilingi oleh pagar. Kemudian setelah revolusi Yunani pada tahun 1821, bahkan kapel kecil ini dihancurkan di bawah reruntuhan. Orang-orang Kristen kemudian memperoleh izin untuk membangun kembali kapel tersebut dan pekerjaan dimulai pada bulan Juli 1833. Ketika para pekerja membersihkan tanah, mereka menemukan fondasi gereja sebelumnya. Sultan mengizinkan mereka untuk membangun tidak hanya sebuah kapel tetapi sebuah gereja yang baru dan indah di atas fondasi yang lama. Konstruksi dimulai pada 14 September 1833 dan selesai pada 30 Desember 1834. Patriark Konstantinus II menguduskan gereja itu pada 2 Februari 1835, membaptikannya kepada Theotokos. Orang-orang Turki menodai dan menghancurkan gereja ini pada 6 September 1955. Tapi ada sebuah gereja kecil sekarang berdiri di lokasi tersebut dan air dari mata air pemberi kehidupan terus melakukan mujizat. Ada juga ikon Theotokos. Ikon ini juga diperingati oleh gereja setiap tanggal 4 April. Kita lihat diperingati pada hari Jumat Terang atau tanggal 4 April ya setiap tahunnya. Nah, kita lihat ikon seperti ini adalah ikon yang memberi kehidupan pada orang-orang yang percaya, sebab memang ini adalah air yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Kemudian kita beralih kepada hari Sabtu Terang atau Bright Saturday. Nah, Sabtu Terang kita memperingati tentang roh dan jiwa dan tubuh kita.
Kita memiliki dua kehidupan, roh atau jiwa dan daging atau tubuh. Roh kita seolah-olah terkubur dalam daging, begitu roh kita mulai bangkit, artinya menjadi hidup oleh anugerah atau rahmat Allah, maka ia akan muncul seolah-olah dari kuburan dalam wujud kehidupan baru. Dengan cara ini roh menjadi terpisah dari kematian, hidup dan bangkit. Sedangkan kuburan daging kita terpisah, mati dan tidak aktif. Meskipun keduanya, roh dan daging, berada di dalam diri orang yang sama. Inilah misteri apa yang dikatakan Rasul Paulus, di mana roh Allah berada, di situ ada kebebasan. 2 Korintus 3 ayat 17. Ini adalah kebebasan dari pembusukan yang mengelilingi roh kita yang tidak fana, atau dari nafsu merusak natur kita. Roh ini memasuki kebebasan anak-anak Allah seperti kupu-kupu yang berwarna indah, terbang menjauh dari kepompongnya. Lihatlah warna pelangi, kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, kesederhanaan. Galatia 5 ayat 22. Mungkinkah keindahan yang begitu sempurna ini tidak membangkitkan kita untuk melakukannya? Jadi pada hari Sabtu terang ini kita memperingati roh kita yang seolah terkubur di dalam daging. Tapi kita mesti ingat bahwa roh kita ini sudah bangkit oleh Paskah Kristus. Sehingga kita menjadi hidup oleh anugerah atau rahmat Allah. Memang roh ini seolah-olah masih terkubur di dalam daging kita. Atau roh ini ada di dalam daging kita. Tetapi roh kita sudah terpisah dari kematian, hidup dan aktif. Dan memang daging kita ini pada akhirnya akan menuju kepada tanah atau ke kuburan, mati dan tidak aktif. Tetapi kita mesti ingat bahwa di mana roh Allah itu berada, di situ ada kebebasan dan roh kita sudah dibangkitkan oleh roh Allah. Sehingga kita akan bebas dari pembusukan melalui kerja dari anugerah atau rahmat Allah. Pertama melalui roh kita, kemudian kita akan mulai pembebasan dari pembusukan daging pada waktu kebangkitan kita nantinya. Sehingga Theophan menasihati kita bahwa roh ini yang sudah membebaskan kita haruslah juga membebaskan kita dari kebusukan daging, dari kebusukan kefanaan dari tubuh kita yang akan merusak jiwa kita jika kita tidak menjaga daging kita. Kuburan daging kita terpisah, mati dan tidak aktif. Tetapi kita mesti ingat bahwa kita punya roh yang sudah bangkit, yang bisa membebaskan kita juga dari kebusukan daging. Maka dalam Sabtu terang itu kita memperingati bahwa ada Paskah yang terang, ada Sabtu yang terang, ada roh yang sudah bangkit, yang ada tinggal di dalam daging kita, dan daging inilah yang akan terbebas dari kebusukan. Jika roh itu bisa terus bekerja, mengelilingi atau menguasai daging kita. Kita masuk kepada Minggu Thomas. Ini adalah ikon Minggu Thomas. Dan kita tahu bahwa pembacaan Injil hari ini cerita tentang Saint Thomas, ya. Yohanes menceritakan ada tentang murid lain yang tidak hadir pada hari pertama Minggu Paskah, yaitu Thomas atau yang disebut Didimus. Thomas tidak percaya pada cerita rekan-rekannya, ya. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 seperti pembacaan Injil hari ini. Bukan karena dia seorang peragu atau skeptis, ya. Ini kebanyakan kita menganggap Thomas itu seorang yang peragu atau skeptis. Tapi ini adalah satu hal yang sangat penting kita belajar dari Thomas, bahwa dia menganggap kebangkitan Kristus ini adalah satu berita yang paling penting bagi hidupnya. Sehingga bagi Thomas, dia harus menjadi saksi mata langsung seperti para rasul lainnya. Nah, Yesus mengetahui pemikiran Thomas, dan Tuhan sengaja menampakkan diri lagi kepada para murid dan Thomas. Yesus meminta Thomas untuk menaruh jarinya di tangannya dan di lambung Yesus seperti permintaan Thomas sebelumnya. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. Dan Thomas membuktikannya. Dia menjadi saksi mata atau bukti atau fakta historis kebangkitan Yesus. Yang mencengangkan adalah Thomas menjadi rasul pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah-Nya.
Yesus adalah Tuhan, berarti dialah penguasa atas hidup Thomas, dan hanya kepada Yesus dia mengabdikan hidupnya. Yesus adalah Allah, berarti dialah sumber dan pemilik hidup Thomas, dan hanya kepada Yesus dia mengembalikan mengembalikan hidupnya. Yesus sebagai Tuhan dan Allah adalah fakta historis yang disaksikan oleh Thomas dan para murid. Yesus, Tuhan dan Allah adalah berita kemenangan Yesus atas penderitaan, maut, dosa, dan iblis. Yesus, Tuhan dan Allah adalah damai sejahtera kebangkitan yang kita alami di dalam hati, jiwa, dan raga kita. Walaupun kita bukan saksi mata langsung seperti Thomas dan para murid, tapi mengalami damai sejahtera kebangkitan itu jauh lebih penting sebab kita memiliki iman kepada Tuhan yang bangkit itu. Dengan iman kita bisa melihat dan mendengar bahwa Yesus telah mengetuk pintu hati kita untuk menerimanya dan merasakan damai sejahtera itu di dalam hati kita. Kita juga mengalami Paskah dan Pentakosta pribadi seperti para murid. Dan Tuhan menyebut kita orang berbahagia atau diberkati sebab kita percaya kepadanya. Di dalam iman kita memiliki mata rohani untuk bisa percaya kepada Tuhan dan melihat karyanya di dalam hidup kita sampai kita melihat Tuhan mata dengan mata dalam keadaan yang sebenarnya. Karya Yesus adalah pengudusan hidup kita sehingga kita menjadi kudus atau suci dan pada akhirnya kita bisa melihat Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan Matius 5 ayat 8. Mari kita menjadi seperti Rasul Thomas yang rela mengabdikan hidupnya bagi Kristus sehingga Kristus akan bertindak menjadi Tuhan dan Allah bagi hidup kita. Menurut tradisi gereja, Rasul Thomas mendirikan gereja Kristen di Palestina, Mesopotamia, Parthia, Ethiopia, dan India. Mewartakan Injil sampai dia mati sebagai martir. Karena telah mempertobatkan istri dan anak dari wali kota Meliapur di India, Rasul Thomas dikurung di penjara, menderita siksaan, dan akhirnya dia ditusuk dengan 5 tombak. Dia mati sebagai martir bagi Tuhan. Bagian dari peninggalan relik suci Rasul Thomas ada di India, Hongaria, dan di Gunung Athos. Nama Rasul Thomas dikaitkan dengan ikon Arab atau Arapet Theotokos yang diperingati 6 September. Beberapa ikon yang menggambarkan peristiwa ini menuliskan Thomas sang peragu. Namun ini tidak tepat. Dalam bahasa Yunani, prasasti itu berbunyi sentuhan Thomas. Prasasti Slavonik adalah iman Thomas. Ketika Rasul Thomas menyentuh tangan dan lambung Yesus, dia tidak lagi memiliki keraguan. Hari ini juga dikenal sebagai anti Paskah. Jadi Minggu Thomas ini juga sebagai anti Paskah. Tapi bukan berarti kita menentang Paskah, tetapi sebagai pengganti Paskah, menggantikan Paskah. Dimulai dengan hari Minggu pertama setelah Paskah, gereja mendedikasikan setiap hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan. Jadi hari Minggu ini bukan anti Paskah, tetapi sebagai pengganti Paskah yang 1 minggu yang lalu. Sehingga setiap minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan atau adalah hari Paskah atau anti Paskah. Hari Minggu disebut kebangkitan dalam bahasa Rusia atau hari Tuhan dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, kita telah menonton atau mendengar cerita tentang proyek Paskah yang kalau saya bisa simpulkan bahwa ada banyak momen setelah Paskah ini yang terus kita melewati sampai kita menuju kepada Paskah kita yang sejati. Ya, mulai dari Senin terang, kita memperingati ikon Glycophilusa. Ini adalah ikon kelembutan Theotokos kepada kita semua. Satu kelembutan yang luar biasa dari Bunda Allah kepada anaknya, dan ini seolah mengundang kita untuk lebih dekat kepada anaknya. Fokusnya adalah kepada anaknya, seperti pandangan Maria kepada anaknya. Ini adalah ikon kelembutan seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga kita adalah anak-anak Allah, dan gereja adalah ibu kita. Kita mendekat kepada ibu kita supaya kita dekat kepada sang anak, yaitu Kristus itu sendiri. Sebab memang kita diciptakan untuk satu tujuan, yaitu menjadi seperti gambar anaknya atau seperti rupa anaknya. Roma 8 ayat 29. Sehingga ikon-ikon seperti ini menolong kita untuk menghayati iman kita lebih dalam, bukan untuk menyembah gambar atau berhala, tetapi ini adalah satu gerbang, satu jendela supaya kita masuk lebih dalam untuk lebih mengerti
bahwa di hari Senin terang ini kita diajak oleh Bunda Theotokos atau gereja kita untuk lebih mendekap anak itu lebih dalam lagi, merasakan kehangatan persekutuan dengan sang anak. Bukan kita hanya tahu tentang anak atau tentang Kristus, tetapi kita memang mengenal anak itu sendiri. Bukan mengenal tentang, tetapi mengenal pribadi itu secara langsung melalui dekapan gereja. Theotokos sebagai simbol dari gereja kepada kita sebagai anak-anak mendekap melalui dia untuk memeluk Kristus. Kemudian Selasa terang kita memperingati bahwa kedekatan kita kepada Kristus, kedekatan kita, hubungan kita kepada gereja ini diwujudkan dalam satu kehidupan yang real, yang konkret, dalam satu ortopraksis yang nyata, bahwa iman atau segala kehidupan kita yang berlandaskan iman tadi kepada sang anak itu diwujudkan dalam kehidupan sampai mati. Bahkan mungkin kita harus mengalami penganiayaan atau penderitaan, tetapi the most important thing itu adalah iman yang tetap murni, tetap terjaga ketika kita ada di dalam Kristus. Dan ini terbukti dari Saint Raphael, Saint Irene, dan juga Saint Nicholas. Dan ini menjadi contoh bagi kita bahwa ada orang-orang suci, ada orang-orang kudus yang sudah membuktikan di sepanjang sejarah gereja Roh Kudus berkarya di atas iman yang kita miliki di dalam hati. Rafael, Nicholas, dan Irene dari Lesbos ini adalah contoh nyata kepada kita bahwa bagaimana kita hidup yang terus hidup mendekap di dalam Kristus adalah hidup yang mempertahankan iman kita sampai kita mati. Walaupun misalnya kita harus, jika Tuhan izinkan, kita harus mengalami kematian yang menderita. Kemudian ada ikon Iveron, ini juga menceritakan bagaimana dalam sepanjang sejarah gereja penggunaan ikon ini mendapat banyak tantangan seperti dari ikonokosme, tetapi pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Kita bisa mempelajari ikon-ikon hari ini itu karena pemeliharaan Tuhan, dan melalui orang-orang sucinya kita mengerti bahwa kita membutuhkan ikon ini, kita membutuhkan mujizat dari Theotokos. Kalau kita lihat ikon Iveron ini banyak melakukan mujizat, menolong banyak yang sakit, yang menderita, yang dirasuki setan, yang lumpuh, yang buta, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan dalam hidup kita mengiringi Tuhan bersama dengan dia, kita membutuhkan mujizat dari Sang Theotokos, kita membutuhkan pertolongan doa-doa dia kepada anaknya, kepada Roh Kudus, untuk memberikan kita kesembuhan, bahwa memang iman kita menuju kepada Kristus adalah iman yang terus membebaskan kita dari pembusukan daging tadi, iman yang membebaskan kita dari kelapukan ini, iman yang terus menyembuhkan kita dari kefanaan atau dari hawa nafsu dosa. Marilah kita datang kepada Theotokos dan kita selalu mendoakan, O Most Holy Theotokos, selamatkanlah aku, O Bunda Allah yang Maha Suci, yang tersuci, selamatkanlah aku. Dan ini kita akan merasakan satu mujizat yang nyata melalui doa-doa kita. Dan kita hari Rabu terang kita juga memperingati ikon ini. Ini sekali lagi mengingatkan kita untuk terus setia dan terus mengandalkan dia dalam melewati setiap perjalanan iman kita. Ikon Kasperov adalah ikon yang telah memberikan banyak miracle di sepanjang sejarah. Kemudian dalam perjalanan iman kita di Kamis terang, memang kita bisa ragu, kita bisa tidak mengerti, tetapi ingat ada berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita melalui kitab suci, melalui liturgi, melalui pengajaran-pengajaran mungkin seperti ini, ataupun kehadiran kita secara real, secara nyata di dalam gereja, itu akan terus semakin memperjelas iman kita
kita menapak bersama dengan Tuhan, bukan terus dalam kegelapan, tetapi akan terus menerobos hutan yang gelap itu, akan semakin sedikit cahaya demi cahaya akan dibuka. Dan ini yang Tuhan punya rencana kepada Nikodemus, dan memang akhir hidup dia menjadi orang yang percaya, dia mengikuti jalan salib itu, dan dia menolong ketika dia bersama dengan Yusuf menguburkan Yesus. Dan ini kita menjadi seperti Nikodemus yang semakin hari akan semakin tercerah oleh iman kita. Kemudian hari Jumat terang kita memperingati Life Giving Spring, dan kita tahu ini adalah tentang mata air yang terus memberikan kita kesejukan, memberikan kita haus yang terus kita rindukan dan terobati oleh mata air ini. Dan mata air itu adalah Kristus itu sendiri melalui doa-doa kita. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan doa, kita membutuhkan air ini untuk perjalanan kita, seperti kita melewati padang gurun menuju pada tanah Kanaan. Kita membutuhkan air kehidupan ini, atau untuk memberikan kita kepuasan, kekuatan dalam mengiringi Tuhan. Kemudian Sabtu terang kita diingatkan tentang jiwa kita yang sudah kekal, di mana sudah terbebas dari segala macam kelapukan, tapi bagaimana kita jiwa ini harus memenangkan tubuh kita sampai akhir, supaya kita bisa menjadi orang-orang kudus, seperti Saint Raphael, Irene, dan Nicholas. Kemudian Minggu Thomas kita kembali diingatkan tentang anti Paskah, bahwa setiap hari Minggu itu adalah kita seperti Thomas yang menyaksikan kebangkitan Paskah melalui hati kita. Sentuhan Thomas adalah sentuhan kebangkitan, dan kita yang sudah disentuh oleh Kristus, haruslah kita menjadi Thomas yang mengabdikan, mendedikasikan hidup kita bahwa Kristuslah Tuhan dan Allah untuk hidup kita. Terima kasih semua untuk yang sudah menonton. Kiranya ini boleh memberkati kita semua, renungan Prapaskah ini. Tuhan berkati kita semua. Thank you semuanya.